Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rasi dan juga pemirsa Rasi TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa secara live di hari ini bersama Ustadz Agus Darmaji di acara kajian keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fahri. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat normal, ya? Alhamdulillah. Dan saya Muhammad Fahri temani Andriansa dan juga Heder dan Zian akan menemani Anda di pagi hari ini di serial Membangun Benteng Keluarga dengan subtema Memperkuat Benteng Keluarga. Apa doa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Syukur pada Allah, kita pada pekan yang kedua di bulan Rabiul Akhir, kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali. Dikasih oleh Allah tambahan usia. Dan kita bersyukur, mensyukuri tambahan usia itu dengan mengisinya dengan beribadah, beramal soleh yang terbaik. Karena tidak ada lagi yang lebih baik buat kita kecuali mensyukuri nikmat usia itu dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Ikhwan sekalian, tak lupa hari Jumat ini, di setiap Jumat kita selalu memperbanyak bersalawat kepada Nabi, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmat barokah, kemuliaan, keutamaan, kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau dan orang-orang yang mengikut beliau dari golongan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua orang yang mengikut jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Akhwat sekalian, di luar sana gonjang-ganjing masih berkisar tentang naiknya harga-harga. Begitu banyak yang naik. Ada harga cabai yang tidak masuk akal, menembus angka Rp150.000 per kilogram. Kemudian ada naik harga bahan bakar, BBM. Dan kita kemarin melihat saudara-saudara kita, mahasiswa di seluruh Indonesia bergerak turun ke jalan melaksanakan aksi bela rakyat. Dan alhamdulillah tidak ada insiden yang berarti. Kita bersyukur akhirnya dicapai beberapa kesepakatan yang semuanya untuk kebaikan bersama. Nah, ikhwan sekalian, kalau ada yang naik dan diresahkan orang, itu pasti harga-harga. Harga barang, harga pajak atau nilai pajak ya, pajak kendaraan lain-lain, itu kita resah. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang naik dan turunnya iman kita. Di serial yang ketujuh ini tentang benteng keluarga, kita akan bicara bagaimana memperkuat iman. Karena iman adalah inti kekuatan dari benteng keluarga. Dan faktanya ikhwan dan akhwat sekalian, iman itu bisa turun dan naik. Ini harus kita pahami.
Ada kalanya orang imannya sedang bagus. Tidak ada masalah dia bangun pagi. Mengejar soft pertama di waktu sholat subuh berjamaah. Atau sedang berlomba, bahkan di dalam kesempitan pun tangannya ringan untuk bersedekah. Atau dalam keadaan sempit waktu, dia menyempatkan. Selalu ada kesempatan di balik kesempitan waktunya. Untuk apa? Untuk memperhatikan saudaranya. Sungguh ajib kehidupan manusia ini. Ada orang yang tidak terlalu sibuk, tapi ketika dengar saudaranya sakit, dia tak sempat juga berkunjung. Padahal rumah sakit itu hanya beberapa kilometer dari tempat dia berada. Sementara Masya Allah, ada orang yang sangat sibuk. Dia pimpinan sebuah organisasi, memiliki beberapa bisnis. Tetapi ketika dengar ada saudaranya sakit, dia buru-buru mau cancel semua hal yang bisa di-cancelnya untuk menjenguk saudaranya. Ini di mana? Di mana letak perbedaan-perbedaan ini? Ada orang yang selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk beribadah, beramal soleh. Tetapi ada yang membiarkan dirinya ditelan, dilahap semua kesempitan-kesempitan. Kesempitan waktu, kesempitan rizki, kesempitan peluang. Di mana letaknya? Ternyata ikhwan sekalian, itu letaknya pada iman kita. Ketika imannya bagus, kita begitu mudah bangun malam, sholat malam, Masya Allah. Meskipun malam hari, kita baru pulang, hampir tengah malam, kita baru pulang. Tetapi karena di hatinya dibuka, niat untuk bangun malam, niat untuk bersujud, menemui Tuhannya. Ternyata bisa. Tetapi ada orang yang tidak punya banyak kerja, tidurnya pun cukup, sampai subuh pun belum bangun. Ada tidak? Ada. Nah, di mana letak perbedaan ini? Intinya perbedaan itu adalah pada iman. Nah, ikhwan sekalian, ketika iman tinggi, ketika iman bagus, Masya Allah. Maka kali ini kita akan bicara. Manakala iman itu tinggi, manakala iman itu rendah, manakala iman itu naik, manakala iman itu turun. Jadi iman kalau orang Inggris bilang up and down, up and down. Dalam bahasa Arab pun kita menemukan kata yang lebih indah. Ikhwan sekalian, para ulama ketika membahas perihal turun dan naiknya iman itu, salah satu ayat yang dijadikan rujukan adalah surah Ali Imran 173. Silahkan dibuka surah Ali Imran 173. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adalah orang-orang yang hatinya mentaati Allah dan Rasul. Dikatakan kepada mereka oleh orang-orang yang lainnya, oleh manusia, kepada orang-orang yang disebut tadi. Sesungguhnya orang banyak telah berkumpul, mengumpulkan pasukan, mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan kamu. Ya. Qad sungguh jama'u lakum, ya. Inan nas, sesungguhnya manusia. Ini diprovokasi mereka oleh musuh-musuh mereka. Sesungguhnya manusia. Manusia berarti orang banyak. Qad sungguh jama'u lakum, telah berkoalisi, telah
mengumpulkan kekuatan mereka untuk apa? Untuk menyerang kamu. Fahsyauhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Itu provokasi dari orang-orang kebanyakan. Tapi orang-orang yang beriman, mereka dikatakan oleh Allah, fazadahum imana. Kami menambah kepada mereka. Kami siapa? Allah. Ya. Keimanan mereka, imannya ditambah oleh Allah. Meskipun diprovokasi, meskipun ditakut-takuti, meskipun diteror, Allah pastikan iman mereka ditambah. Akhirnya mereka berkata, perhatikan redaksi perkataan mereka, dan ini direkam oleh Al-Quran. Informasi ini begitu berharga. Ada orang-orang yang diprovokasi, diteror, ditindas bahkan oleh manusia kebanyakan, tetapi tidak berpengaruh pada mereka. Waqalu, dan mereka berkata, orang-orang yang beriman berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah semata. Allahu Rabbi. Wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik wakil, al-wakil. Al-wakil ini maknanya Masya Allah. Orang-orang beriman ini mencukupkan berpegang kepada Allah. Karena apa? Allah akan mencukupkan keperluan mereka. Saudara sekalian, apa yang dilakukan musuh-musuh Allah ketika mereka berkoalisi, mereka menghimpun kekuatan, pasukan, dan lain-lain. Yang pertama mereka lakukan adalah memblokade. Ini dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Dari zaman ke zaman kita bisa membacanya dalam sejarah. Ambil contoh. Blokade koalisi pasukan kafir Quraisy, termasuk orang-orang munafikin, dan juga yang ada di dalam Madinah, orang Yahudi. Mereka memblokade Nabi SAW. Menjelang perang besar, perang Ahzab. Nah, ini koalisi ini mereka melakukan blokade, dan ini yang dilakukan. Teorinya kalau orang diblokade tidak ada masukan bahan-bahan pangan dan lain-lain. Tetapi mereka yakin Allah Maha menolong. Maka mereka serahkan dirinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata orang beriman. Dimanapun kita ucapkan dengan baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, kami yakin Allah itu sebaik-baik al-wakil. Al-wakil ini apa maksudnya? Pertama, Allah menolong mereka. Yang kedua, Allah menjadi wakil yang mewakili, yang menggantikan kedudukan mereka dalam hal apa? Dalam melindungi kepentingan mereka. Allah lah yang menjadi pelindung. Subhanallah. Allah lah yang menjadi pencukup keperluan mereka. Nah, ikhwan sekalian, ini pernah ditanyakan oleh murid-murid dari Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Apakah iman itu bertambah atau berkurang? Beliau rahimahullah berkata, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala? Fazadahum imana. Di ayat yang tadi ya, 173 Al-Imran. Dan ditambahkan kepada mereka iman mereka. Kemudian juga firman Allah di dalam surah Al-Kahfi, wazidnahum huda, dan diberikan tambahan kepada mereka, dimantapkan pada mereka petunjuk kami. Nah, jadi iman itu bisa bertambah. Nah, ada yang bertanya, ayat-ayat yang disebutkan tadi ya Syekh, itu kan tentang penambahan iman. Lalu bisa nggak iman berkurang? Nah, beliau menjawab ya. Imam Sufyan bin Uyainah menjawab, sesuatu itu
Kalau dia bisa bertambah, tentu dia bisa berkurang. Ya, maka Masya Allah, perhatikan ini. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalil yang lain berkenaan dengan tambahnya iman tersebut dalam surah Maryam 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk al-huda buat mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh kebaikan mereka kekal di sisi Allah dan pahalanya lebih baik dan lebih baik juga kesudahannya. Kemudian dalam menanggapi ayat ini, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa ada dalil yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman sebagaimana disampaikan oleh para salafus saleh, dan ini dikuatkan dalam firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam surat Al-Mudaththir 31. Wa yasdadalladzina amanu imana, dan supaya ditambahkan bagi orang-orang yang beriman itu keimanan mereka. Ikhwan sekalian, dan kita ingat bahwasanya di dalam surah Al-Anfal yang terkenal, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bisa bertambah imannya. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu apabila diingatkan kepada mereka tentang Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ikhwan awas sekalian, ini menjadi juga tambahan keterangan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Nah, ikhwan sekalian, singkatnya, kita itu akan kuat dalam membentengi diri dan keluarga apabila iman kita terjaga, bahkan bertambah terus. Jangan sampai iman kita itu goyang atau turun, melorot, berkurang. Bahkan iman itu bisa hilang sama sekali. Kalau itu terjadi, na'udzubillah min zalik. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yasni az-zani hina yasni. Tidak berzina seorang pezina kalau dia dalam keadaan wahwa mu'min, dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wahwa mu'min, dan tidak minum khamr, tidak mabok orang-orang itu, ya, kecuali mereka kehilangan iman mereka. Mereka tidak minum selama mereka dalam keadaan beriman. Ya, satu lagi. Wala yasraqu hina yasriq wahwa mu'min, dan tidak mencuri para pencuri itu. Ya, tidak mencuri seorang pencuri itu ketika dia dalam keadaan beriman. Sepanjang iman ada, orang tidak akan berzina. Sepanjang iman ada, orang tidak akan mabok-mabokan minum khamar.
Sepanjang iman ada, orang tidak akan mencuri. Maknanya, kejahatan-kejahatan itu terjadi manakala tidak ada iman. Artinya ikhwan sekalian, bahayanya iman itu kalau dia turun melorot, berkurang, adalah munculnya berbagai kejahatan, kemungkaran, kefasikan. Inilah yang harus kita hindari. Maka Masya Allah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita menjaga agar iman itu ada bersemayam di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, di dalam keluarga kita. Ikhwan sekalian, iman itu naik dan turun pun terpengaruh. Karena apa? Karena sifat dari hati kita. Al-qalbu. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersabda, innama sumyal qalbu min taqallubihi, sesungguhnya dinamakan hati itu, qalbu itu dinamakan hati karena apa? Karena dia terbolak-balik. Inna mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah yuqallibuha rihu dhahral libatin. Perumpamaan hati itu, qalbu itu seperti selai bulu yang menclok di atas puncak pohon, di pucuk pohon. Dia diombang-ombang angin, ya, ke sana kemari berbolak-balik. Nah, inilah ikhwan sekalian, kalbu kita jaga. Kalbu kita jaga, insya Allah. Iman kita, takwa kita, insya Allah terjaga. Karena Nabi pernah berkata, at-taqwa hahuna. Itu ada di dalam iman dan takwa kita itu adanya di dalam hati, sambil menunjuk kepada dada beliau. Nah, ikhwan sekalian, dalam sisa waktu kita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tips yang praktis supaya kita terjaga iman dan takwa kita. Yang pertama, hendaknya kita selalu akrab dengan Al-Quran. Keakraban kita dengan Al-Quran ini menjaga kalbu kita selalu sakinah, mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan 32-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqq wa ahsana tafsira. Masya Allah. Orang-orang kafir itu mereka berkata, ya, mereka berkata bahwa mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kali turun saja secara sempurna. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah sebenarnya olok-olok orang-orang kafir yang tidak beriman itu. Jadi maksudnya kalau di sekali saja mungkin, ya, sudah mencukupi, ya, keperluan-keperluannya atau yang lainnya, ya. Tapi Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang demikianlah supaya linusabbita bihi fuadak, supaya menjadi apa? Meneguhkan hati kamu di atasnya. Warattalnahu tartila, dan agar kami membacakannya secara teratur, tertartil. Teman-teman sekalian, dengan kita mendekat,
berakrab-akrab dengan Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, ya, menjadi tenang, selalu mutmainah, ya. Bacalah Quran, bacalah Quran. Maka kuncinya kalau kita ingin menjaga keimanan dan kekuatan benteng kita dengan keimanan, punyailah kebiasaan membaca Quran. Banyak orang yang kalah dengan apa? Dengan rasa malasnya, dengan kelemahan hatinya, dengan kebiasaan buruknya yang lain. Terus kalian, kalau ada kebiasaan buruk bersemayam dalam diri kita, maka kebiasaan buruk itu menjadi penghalang hadirnya kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk seseorang tentang Quran adalah menunda-nunda membaca, betul ya? Pertama, menunda membaca. Yang kedua, kebiasaan buruknya itu adalah tidak menyempatkan diri, tidak membuat alokasi waktu yang spesial untuk Al-Quran. Sehingga dalam slot kegiatan harian dia tidak ditemukan jadwal membaca Quran. Ini berbahaya. Dengan demikian, dia memberi ruang yang besar. Untuk apa? Untuk sebab melemahnya iman dalam dirinya. Dan kalau iman sudah lemah, Allahu Rabbi, dia mudah untuk berselingkuh. Bermain dengan perempuan lain di belakang istrinya. Atau sebaliknya, seorang perempuan, dia bisa berselingkuh dengan lelaki lain di belakang punggung suaminya. Begitu banyak perselingkuhan sekitar kita. Karena apa? Hati orang lalai dari mengingat Allah. Tidak ada Quran di dalam hati mereka. Maka tadi disebutkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, tidak akan berzina seseorang selama dia beriman. Ya, nah ini masya Allah. Nabi jamin itu, nggak bakal orang berzina, nggak bakal orang mabok, nggak bakal orang mencuri kalau dia beriman. Maka punyailah kebiasaan baca Quran meskipun hatta 1 ayat sehari. Dan itu sudah target yang paling ringan. Yang terbagus seperti yang sudah mulai dimasyarakatkan adalah one day one juice. Ya. One day one juice. Ada orang bilang, "Ustadz, saya juga one juice." One day? Enggak. One week. Oh, it's okay. Satu apa namanya? 1 minggu 1 juz. Oh, saya acungi jempol ke 1 minggu 1 juz. Kenapa? Dalam setengah tahun dia insya Allah akan khatam Quran. 30 juz berarti 30 minggu kan? Itu setengah tahun. Dia khatam Quran. Ya, nah masya Allah. Jadi kita sebut ini, kita bangun satu kebiasaan budaya membaca Quran dalam diri kita. Ya. Pertama dengan apa? Niat. Niatkan dulu. Buat niat. Kalau nggak ada niat, mustahil akan terjadi sebuah amalia. Kemudian setelah niat, pegang itu mushaf Quran. Bawa dia kemana-mana pergi. Ada kesempatan kita tidak mempunyai kegiatan, mungkin di atas bus, atau di atas pesawat, atau di perjalanan yang lain-lain, atau menunggu seseorang di halte bus. Coba, daripada bengong lihat orang jalan, atau melihat yang lain yang tidak perlu dilihat, pegang Quran. Tidak ada orang yang akan membahayakan kita kalau kita lagi baca Quran. Apakah kita membaca Quran kemudian ditangkap orang? Oh, tidak. Ya. Bahkan saya pastikan kalau di satu bus ada 50 orang penumpang termasuk krunya, dan ada satu penumpang yang membaca Quran, maka seluruh si bus akan mendapatkan juga cipratan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Sebabkan ada orang baca Quran. Begitu juga di dalam pesawat. Tapi inilah yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Dilalaikan hatinya
dari membaca Quran, maka jauhlah imannya untuk subur. Jadi iman ini harus disuburkan, iman ini harus dipupuk, iman ini harus dirawat. Kalau tidak dia melorot. Ya, jangankan iman, mohon maaf para iman sekalian, gigi kita sekalian aja, kita punya gigi ya, nggak usah dirawat gigi kita. Dalam waktu yang singkat, orang tidak akan ada yang betah lama-lama duduk sekitar kita, karena baunya saja sudah tidak sedap. Kemudian warnanya juga tidak bagus. Kemudian akan terjadi berbagai penyakit di dalam mulut. Ini begitu, apalagi hati kita. Kalau hati sudah jauh dari Allah, hati sudah kering dari Quran, Allah Rabbi, penyakit-penyakit hati akan datang menjangkitinya. Dan sudah terjangkit penyakit hati, hati lama-lama bisa redup, bisa lemah. Akhirnya hati mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Jadi cara kita memelihara iman dan meningkatkannya adalah berakrab dengan Al-Quran. Ya. Yang kedua, yang kedua adalah kita mencoba untuk di dalam hidup kita itu selalu melaksanakan perintah Allah, dan itu Islam. Ya, Islam itu kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di awal pertemuan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Keadaan kamu menjadi seorang yang muslimun. Ya, artinya sepanjang hidup kita jaga, jangan sampai kita mati dalam keadaan non muslim. Maafkan saya, kalau Quran sudah mengatakan begitu, pasti benarnya. Ada nggak orang yang mati dalam keadaan bukan muslim? Banyak. Banyak sekali. Tentunya orang-orang yang mati dalam keadaan bukan muslim, kalau keadaan bukan muslim berarti kafir, ya kan? Keadaan kafir itu orang-orang non muslim, tentu saja yang tidak beragama Islam. Nah sekarang ini tadi perintah Allah kepada orang beriman. Bisa saja imannya lewat, ya kan? Bisa saja imannya berkurang. Karena apa? Karena dia tidak memegang Islam dengan benar. Ya. Ini, jadi Allah berfirman di dalam surah Ibrahim 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah itu meneguhkan, sabit, meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan bil qauli sabit, dengan ucapan yang teguh itu, dengan ucapan yang kuat itu. Apa itu? Islam, syariat Islam. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Ikhwan sekalian, kalau Islam itu kita pegang, kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan diteguhkan oleh Allah. Tidak akan ada orang yang mampu untuk mengalahkan kita. Tidak akan ada orang yang mampu untuk meremehkan kita. Ya, umat Islam sekarang diremehkan. Umat Islam sekarang bahkan ditindas, dizalimi. Karena apa? Kemungkinan karena kita belum melaksanakan Islam dengan sepenuhnya. Ini harus kita pegang agar kita semuanya berpikir bagaimana melaksanakan Islam dengan sepenuhnya. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah itu menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa saja sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah mau buat apa saja terserah beliau. Mau meneguhkan orang-orang beriman
dalam kehidupan dunia dan akhirat, itu kehendak beliau, atau untuk menyesatkan orang kafir. Ikhwan sekalian, dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 66 disebutkan juga tentang bagaimana memegang teguh ya. Islam itu menjadi penguat, peneguh keimanan kita. Itu dikatakan oleh Allah, a'udzu minasyaitonir rajim, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum abi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau anhum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan ya pelajaran yang diberikan pada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan meneguhkan hati mereka di atas kebenaran. Maksudnya adalah ketika mereka disuruh untuk melakukan sesuatu yang berat buat mereka, yakni apa? Ini kepada orang-orang yang kena hukum dulu ya, untuk membunuh diri mereka dan kemudian untuk keluar dari kampung halaman mereka. Maka yang mengerjakan perintah Allah itu adalah sedikit. Nah, jadi Allah itu ingin meneguhkan orang-orang yang sedikit ya dalam kebenaran meskipun mereka tidak ada yang mendukung. Kemudian ikhwan sekalian, yang ketiga untuk meneguhkan iman kita pada Allah SWT, hendaknya kita banyak-banyak mempelajari kisah teladan para nabi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul, para nabi yang dengannya kami teguhkan hati kamu, keimanan kamu, dan telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran, mau'izah, dan peringatan dzikra bagi orang-orang yang beriman. Artinya, Masya Allah, dengan banyak kita mempelajari kisah-kisah teladan para nabi, terutama nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan model yang terbaik. Ini kenapa iman kita tuh jadi lemah? Karena kita banyak dipenuhi ya, apalagi media sosial ini dengan berbagai bacaan-bacaan yang menyesatkan. Makanya kemarin ada gerakan turn back hoax ya, kita tolak hoax ya. Ini Masya Allah, pengaruhnya bacaan itu kepada hati kita begitu dahsyat. Kebohongan-kebohongan ya, kebohongan-kebohongan itu mempengaruhi hati kita. Maka ketika kita mempelajari kisah teladan para rasul, hati kita akan menjadi kuat. Ya, ini janji dari Allah SWT. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Doanya, hendaknya ini kita doa setiap waktu sholat. Bagus di tiap akhir sujud kita. Doa yang Allah sendiri ajarkan buat kita di dalam surah Ali Imran ayat 8. Dan saya yakin para ikhwan akhwat sekalian sudah mengenalnya, menghafalnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, janganlah Engkau balikkan hati kami ya setelah Engkau beri kami hidayah. Wablana miladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau kasih sayangmu, rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah al-wahhab, Engkaulah sebaik-baik pemberi karunia. Ikhwan sekalian, ini doa yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 8. Nabi mengajarkan doa yang juga indah tentang kolbu.
Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan kolbu, sabit kolbi, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku, kalbuku, ala dinik, dalam ketaatan pada agama. Nah, sekalian, terakhir dari 5 poin ini yang ingin saya sampaikan, kita banyak mendekatkan diri kepada orang saleh, ya, para ulama, ya. Kita jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang lalai. Karena apa? Orang-orang yang lalai itu penyakit kelalaiannya akan menular. Penyakit kelalaiannya menular. Sehingga kita jadi orang lalai. Masya Allah. Maka perhatikan betul. Kalau hati kita sedang lemah, iman kita dengan lemah, jangan kita kemudian curhatnya sama orang yang tidak sholat. Ini bahaya. Karena apa? Pasti akan diajak untuk meninggalkan sholat lagi. Ya. Curhatnya jangan sama orang yang senang hedonisme. Dengan orang yang senang hura-hura. Jangan. Curhatnya sama ulama, sama ustadz, sama orang saleh. Insya Allah akan dinasihati. Karena inilah perintah Allah supaya kita saling menasihati, ya. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasihati. Artinya apa? Jangan jauh-jauh dari sesama orang yang beriman. Supaya bisa saling nasihati dalam apa? Dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Teman sekalian, marilah benteng hati kita itu akan kuat kalau kita teguh dalam keimanan. Dan keimanan kita teguh dengan beberapa tips yang saya sebutkan tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu. Untuk Anda ikhwan akhwat pendengar kami yang di kawasan Sukabumi, Semarang, Batam, Pontianak, Magelang, Banyuwangi, juga Anda di seluruh dunia yang bisa menyimak kami melalui streaming di www.radiosilaturahim.com. Kita tengah bersama-sama di acara kajian keluarga Islami bersama Ustaz Agus Firmanji dengan tema memperkuat benteng keluarga. Sudah banyak SMS yang masuk, Ustaz, saya bacakan saja. Silakan, Mas. Ini SMS yang pertama datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, belakangan ini saya sering melakukan hal-hal yang negatif dan saya tidak bisa menolaknya, padahal dulu itu saya adalah orang yang paling takut berbuat maksiat, Ustaz. Tolong saya, Ustaz, agar hal ini tidak berlanjut. Saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Rasul yang Allah sayangi, Anda dalam keadaan lemah iman. Energi iman yang ada dalam diri Anda sedang meredup, sehingga Anda agak terbawa kepada situasi yang sebenarnya Anda harus menjauh dari semua itu. Anda membandingkan diri Anda sekarang dengan sebelumnya. Sebelumnya Anda begitu steril dari kemaksiatan, sekarang Anda justru terimbas debu-debu maksiat begitu besar. Maka jangan putus asa. Iman masih ada dalam diri Anda, cuma lemah, seperti orang sakit. Daya tahan terhadap penyakitnya sedang turun, imunitasnya sedang melemah. Maka tolonglah diri Anda. Lakukan penyelamatan kolbu. Ya. Kolbu Anda selamatkan, karena ini bagian terpenting untuk menyelamatkan diri Anda. Ya. Yang pertama Anda lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Banyak bertobat kepada Allah. Nabi SAW tiap hari beristighfar pagi dan petang. Tak kurang dari 70 sampai 100 kali. Nabi yang terjaga dari dosa. Menjaga. Nah, apalagi kita. Jadi Anda banyaklah bertobat kepada Allah di setiap waktu sholat. Saya minta Anda membangun keterhubungan Anda dengan Allah ketika sholat. Memang berat. Maafkan saya, begitu banyak orang yang
terlalaikan hatinya, tidak khusyuk ya. Tapi cobalah, apakah saya terhubung? Saya lagi terhubung nggak sama Allah? Mohon maaf, pernah nggak Anda berbicara dengan seseorang di telepon, di ujung sana orangnya akhirnya, halo, halo. Ternyata Anda sedang berpikir yang lain. Anda bahkan sedang melamun. Sehingga ketika dengan Anda, halo, Anda tersadar. Pernah nggak? Kalau pernah, seperti inilah ketika sedang sholat. Hatinya sedang sibuk. Fokusnya terpecah. Sehingga ketika sholat, seperti tidak di tempat ruhnya. Maka coba bangun kesadaran Anda untuk selalu well connected, terhubung dengan baik dengan Allah. Ini memang berat, tapi lakukanlah. Ya, banyak beristighfar dan ketika sholat Anda connected kepada Allah. Yang ketiga seperti saya sampaikan tadi, banyaklah bersentuhan dengan Al-Quran, bacalah Quran. Ya, bacalah Quran. Kalau Anda belum bagus atau belum benar baca Qurannya, datangi guru baca Quran dan insya Allah dirasil. Tadi pagi saja Ustadz Otong mentahsin kita, membetulkan bacaan Quran kita. Nah, saya pun tidak keberatan kalau ada pendengar rasil yang menelepon saya, minta didengarkan Qurannya. Ya Ustadz, saya kangen sama Quran, telepon saya. Gak apa-apa, saya terima teleponnya. Kemudian kalau saya temukan ada kesalahan-kesalahan, saya akan betulkan semampu saya. Ini ikhwan, jaga diri kita dengan Quran. Ya. Dan yang keempat, banyaklah bersodakoh. Karena sodakoh yang kita bahas pertemuan yang sebelumnya adalah perisai benteng juga. Benteng dari apa? Dari mara bahaya, dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, insya Allah kita berdoa kepada Allah. Seperti Anda tadi sudah dengar, banyakin doa tadi ya, surah Al-Imran ayat ke-8 dan juga doa Nabi tadi ya, banyakin berdoa ya. Dan ingatlah bahwasanya hati yang selalu sibuk dengan zikir kepada Allah akan jauh dari dorongan untuk bermaksiat. Tapi kalau hatinya sibuk dengan dunia, sibuk dengan sesuatu yang selain Allah, itu pasti akan rentan terhadap godaan-godaan dunia ya, kemaksiatan dan yang lain. Nah, sahabat Rasul yang Allah sayangi, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati Anda dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma. Baik Ustaz. Semoga terjawab dan mungkin tadi bisa dipakai juga 5 tips tadi Ustaz ya. Ya, yang Ustaz sudah sebutkan 5 tips tadi ya. 5 tips tadi yang saya sebutkan. Dan kembali ke SMS selanjutnya, ini datang dari tidak menyatakan nama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menasehati kebaikan? Tapi saya juga sebagai manusia banyak kesalahannya Ustaz. Saya berusaha untuk jadi orang yang terbaik. Apakah dibolehkan menasehati sementara saya juga bukan orang yang baik? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pertanyaan ini mewakili banyak sahabat kita. Ada yang baru merasa belajar agama tidak terlalu hafal dalil-dalil atau mungkin masih juga belum betul bacaan Quran, belum sempurna sholat jamaahnya ya. Merasa minder untuk berdakwah, merasa minder untuk saling mengingatkan saudaranya. Ini gangguan setan. Setan melemahkan hati kita. Untuk apa? Untuk saling menasehati. Padahal, ikhwan sekalian, ketika kita menasehati orang lain ya, mengajak orang lain kepada kebenaran, hati itu tambah kuat. Pahalanya besar orang mengajak kebaikan. Ya. Daripada Anda misalnya ya, hanya fokus sholat sendirian. Sholat berpuluh-puluh rakaat. Dibandingkan dengan satu nasihat pada orang. Mengajak orang untuk sholat misalnya. Mengajak orang untuk menghentikan maksiat. Masya Allah. Itu jauh lebih berharga di hadapan Allah.
Maka jangan merasa minder. Jangan merasa mengharuskan diri Anda menjadi bersih dulu. It's okay. Anda takut dengan ayat kaburo maktan, ya. Allah itu sangat murka, orang yang cuma ngomong doang tapi tidak melaksanakan. Tapi Anda ubah semua itu, saya sedang berusaha melaksanakannya. Meskipun saya belum sempurna. Itu pegang dulu, ya. Jangan termakan hasutan setan sehingga lemah Anda dalam melaksanakan nasihat menasihati, ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati Anda, insya Allah. Ya, Ustaz, kita dibatasi oleh waktu, mungkin sebelum pamit kita simpulkan pembahasan tadi pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Ikhwanos sekalian, kurang lebih 7 pertemuan sudah kita bicara tentang membentengi keluarga. Maka kesempatan kali ini saya merangkum bahwasanya membentengi diri dan keluarga itu adalah perintah Allah. Dengan tegas Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu, bentengilah diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Dari api neraka. Api neraka itu adalah final konsekuensi terakhir dari semua kesulitan, semua fitnah yang bisa terjadi sejak hidup di dunia. Maka ikhwan sekalian, kita bentengi diri kita dari kemungkinan bertemu dengan api neraka. Maka membentengi diri dan keluarga adalah wajib hukumnya. Bentengi dengan kekuatan iman dan takwanya kepada Allah. Dan selalu minta pertolongan pada Allah. Ya, seluruh anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, semuanya kita ajak untuk membangun benteng ini. Ya, dengan kuatnya benteng, insya Allah dimanapun kita berada, kita selalu terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz Agus Remaja atas kajiannya di pagi hari ini, kajian keluarga Islami dengan tema memperkuat benteng keluarga. Semoga ini sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga kita mampu membentengi keluarga kita dari hal-hal yang negatif. Baik, saya Muhammad Fahri pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.